Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal fluida statis. Jika video ini berguna, silakan like, komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, sesuai dengan janji Ibu, kita akan membahas beberapa soal ya kan terkait fluida statis yang akan kalian jadikan sebagai pedoman untuk ulangan harian kedua. Oke ya, nomor satu dulu. Seorang wanita bermasa 45 kg, berarti diketahui massa ya. Masanya dia 45 kg. Pastikan dalam kilogram. Kalau dalam gram harus diubah dulu ke kilogram. Suatu hak tinggi, memakai suatu hak tinggi dengan luas permukaannya 1 cm kuadrat. Oke, ketemu luas nih. Luas permukaannya adalah simbolnya A, 1 cm kuadrat. Ingat, cm ke meter itu adalah naik 2 tangga. Karena pangkatnya 2, maka kalikan saja, berarti 2 kali 2 berarti pangkat 4. Naik berarti pangkatnya adalah minus ya. Jadi 1 karena naik di minus ya kan, tadi pangkatnya naik 2 tangga dikalikan ini pangkatnya 2, jadi min 4 ya, 2 kali 2. Oke, ini jadi meter kuadrat ya kan. Berapa tekanannya? Berarti yang ditanya adalah P nya berapa gitu kan. Berarti tekanan itu adalah gaya per luas penampang ya kan. Ya udah, gaya itu kan bisa gaya berat nih. Gaya berat itu kan bisa massa kali gravitasi ya kan. Yaudah, kalikan saja. Jadi 45 kali gravitasinya 10 per luas penampangnya 1 kali 10 pangkat min 4. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi 45 kali 10 yang per 50 ya kan, dibagi 1 450, 10 pangkat min 4 naik jadi 10 pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4 itu mewakili 10.000 ya kan. Jadi 450. Oh, berapa nih nolnya? Oke ya, gitu ya. 1 2 3 4 5 ya. 5 ya nolnya. Oke. Nah, mintanya adalah dalam megapascal. Ini masih dalam pascal ya kan. Kalau mega itu berarti dibagi 1 juta gitu ya. Jadinya berapa nih? Dibagi 1 juta berarti 4,5 gitu ya. Mega Pascal. Selesai. Oke, soal nomor 2 ya. Ada diameter nih. Ya udah, langsung aja. Diameternya 2 cm. Kalau udah jadiin jari-jari setengahnya ya. Setengahnya 1 cm. Ubah ke meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 kan, dibagi 100 ya. Terus ada tekanannya, P nya 10 pangkat 5 pascal. Yang ditanya gayanya. Ingat, P itu sama dengan F per A. Jadi F sama dengan P kali A. Lanjut. Jadi F sama dengan P nya 10 pangkat 5. Luas itu kan karena dia bentuknya lingkaran, jadi 4 pi r kuadrat gitu ya. Jadi 10 pangkat 5 dikalikan 4 kali 3,14. R nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi 10 pangkat 5, lakukan perkalian biasa ya kan. Ini kalikan dulu, jadi 4 kali 3,14. 1 kuadrat itu 1. 10 pangkat min 2 kali 2, 10 pangkat min 4. Lakukan perkalian seperti ini. Oke, 4 kali 3,14 itu nilainya adalah 12,56 kali 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 4, sisa 10 pangkat 1 gitu kan. 12,56 kali 10 kan artinya 12,5,6 Newton gitu. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini yang satuannya PA. Ini apa? Tekanan gitu kan. Yang ditanya adalah ketinggian raksa. Oke, ngomongin ketinggian ya kan. Berarti ada hubungannya apa nih tekanan sama ketinggian? Lalu ada massa jenis, ada rho ya, satu-satunya cuman tekanan hidrostatis. P sama dengan rho dikali G dikali H. P nya masukin 86,632. Rho nya 13.600.
G-nya 9,8, yang ditanya H. Itu ya. Jadi H sama dengan 86632 dibagi kawannya H 13.600 dikali 9,8. Kalikan dulu ya, 13.600 kali 9,8, dihitung-hitung hasilnya adalah 0,65 meter. Dijadiin senti dikali 100 ya, meter ke senti dikalikan 100, jadi 65 cm. Selesai. Oke, nomor 4 ada tekanan udara. Oke, tekanan udara itu adalah simbolnya dari si P0. P0 nya 101 kilopascal. Ubah dulu ke pascal, berarti dikalikan 1000 gitu ya, dikalikan 1000 jadi 100.000 gitu pascal. Lalu Ru-nya massa jenis nih, massa jenisnya 1,01 dalam gram per centimeter pangkat 3 gitu kan. Ubah dulu ke kilogram kali 1000 juga, berarti 1,01 kali 1000 ya kan, kilogram ini sudah meter pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 110 kilogram per meter pangkat 3, dimana tekanannya itu 2 kali dari tekanan permukaan laut. Oh, dia tekanannya itu adalah 2 kali dari si tekanan udara. Yang ditanya kedalamannya berapa, H-nya berapa gitu ya. Oke, kita next dulu. Oke, kita pindah ya. Jadi kan tekanan hidrostatis itu merupakan penjumlahan dari tekanan udara, tekanan total itu merupakan tekanan awal. Tekanan total itu tadi sama dengan tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Oke, tekanan totalnya tadi adalah ini ya, 2 kali tekanan udara, berarti 2 P0 gitu kan. Ini P0 tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H gitu ya. Ini bisa kita pindah ruas, jadi 2 P0 dikurangin P0 sama dengan Rho GH. 2 P0 dikurangin P0 hasilnya P0 sama dengan Rho GH. Jadi P0 sama dengan Rho nya masukin. Oh ya, P0 nya udah ada ya. P0 nya adalah tadi ya yang 101.000 sama dengan Rho nya 1010 dikalikan G nya 10 kali H ya. Jadi 100.000 sama dengan 110. Oh nih, kalikan ya, 1010 kalikan 10 ya. Kalikan H. Jadi H sama dengan 100.000 ini dibagi 10.100. Jadi H sama dengan 10 meter. Selesai. Kita next ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada kenaikan raksa ya. Jadi kayak ada tabung ya, ini percobaan Torricelli. Tabung yang diisi dengan raksa, ternyata raksanya naik sebesar 10 cm. Nah, ini namanya ketinggian raksa kalau pada tabung Torricelli ya. Ini terbacanya 10 cm. Nah, ini yang disebut namanya tekanan hidrostatisnya yang terjadi pada tabung itu, yaitu kalau misalkan jadinya 10 cm raksa, bacanya seperti itu ya. Terus tekanan udara luarnya nih, tekanan udara tadi adalah P0 ya. P0 nya 76 cm raksa. Jadi yang ditanya adalah maka tekanan udara di dalam ya kan. Nah, tekanan udara di dalam itu yang ditanya adalah tekanan totalnya kan. Tekanan total itu adalah tekanan udara ditambahkan dengan tekanan hidrostatisnya ya kan. Tekanan udaranya 76 ditambah tekanan hidrostatisnya 10, jadi 76 tambah 10 86 cm raksa gitu. Soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah prinsipnya. Nah, kalau ketemu kayak gini ya kan, ya bentuknya U kayak gini, ini pasti ngomongin masalah hukum Pascal. Ya udah, ini AG-nya berapa nih? Luas penampang G, berarti AG. AG-nya 20 cm², luas penampang S
Luas penampang itu AS. AS-nya 500 cm kuadrat. Cek dulu satuannya udah sama? Oke, sudah sama. Berangkat. Jika piston D-nya gayanya 5 Newton. Nah, piston D ini kan berada pada penampang G ya. Ya kan? Nah, pada penampang G ya, kita anggap aja di sini adalah gaya. Kan mintanya ini gaya ya. Gaya pada penampang G karena satu daerah sama si G ya. FG-nya 5 Newton. Yang ditanya adalah gaya pada tabung S ya kan, tabung S. Ya udah, berarti ditanya adalah gaya S. Ingat Pascal ya, ini FG per AG sama dengan FS per AS. FG-nya 5 per AG-nya 20, FS-nya yang ditanya, AS-nya 500. Apa yang dilakukan? Kali silang. Ya kan, 20 kali FS sama dengan 5 dikali 500. Jadi FS sama dengan, oke, tinggal lakukan perkalian silang, kalikan bagi hasilnya 125. Oke, nomor 7 langsung ya. Diameter. Oh, diameter pipa kecil udah kita kasih huruf D1. D1-nya 3 cm. Ada diameter juga nih, diameter tapi yang besar. D2, D2-nya 6 cm. Cek satuan, sudah sama? Sama, berangkat. Oke, ini piston kecil. Piston kecil, tadi kita kecil kasih nama angka 1 ya. Terus yang gede kita kasih nama hurufnya 2. Ya udah, ini ketemu piston kecil gaya. Berarti piston kecil gaya itu F, piston kecilnya 1 ya hurufnya. 250 Newton. Ya, berat beban yang diangkat pada piston yang lebih besar. Oh, gaya yang diangkat oleh piston besar. F2-nya berapa? Oke, udah kita pakai yang persamaan kayak tadi. Cuman bedanya dia ada kuadratnya aja di sini. Nah, diameternya dikuadratin. Sama jari-jari juga iya ya, dikuadratin. Masukin F1-nya 250, D1-nya 3 kuadrat sama dengan F2-nya yang ditanya. D2-nya adalah 6 kuadrat. Jadi 250 3 kuadrat 9 sama dengan F2 per 6 kuadrat 36. Kali silang. 9 kali F2 sama dengan 250 kali 36 F2. Oke, kalikan seperti biasa, bagi dengan 9. Kalikan bagi dengan 9, hasilnya 1000 Newton gitu. Oke, next ke nomor 8. Tekanan udara luar, lagi-lagi ngomongin hidrostatis ya. Tekanan udara luar itu apa tadi? P0. P0-nya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Lalu ini ya, massa jenis. Massa jenis itu adalah Rho. Rho-nya 13,6 gram per cm pangkat 3. Ayo jadiin kilogram. Iya, tinggal kalikan seceng 1000. Jadi 13.600 kilogram per meter pangkat 3. Ketinggiannya 5 cm, hanya 5 cm. Boleh jadikan pangkat, boleh 5 kali 10 pangkat min 2 meter, atau mau jadiin desimal, monggo, diperbolehkan ya. Lalu gravitasinya, nilai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita next dulu. Oke, yang ditanya adalah tekanannya. Yang ditanya adalah tekanan. Tekanan apa nih? Tekanan total. Kalau dalam itu berarti tekanan total ya. Tekanan total itu adalah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatisnya. Tekanan udaranya tadi 10 pangkat 5 ya. Ditambah Rho-nya 13.600 Rho GH ya. Dikalikan G-nya 10, hanya tadi 0,05. Bolehlah. Terus 10 pangkat 5 tulis lagi, kalikan seperti biasa, hasilnya nih 6.800. Oke, 10 pangkat 5 itu mewakili 100.000 ditambah 6.800, jumlahkan berarti 106.800 Pascal ya kan. Diminta dalam pangkat, ya udah kalau dalam pangkat geser pangkatnya. 1 2 3 4 5. Oke, 1,068 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selesai. Ada jawabannya?
Iya, ini ya, A ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada sebuah pipa U nih, diisi dengan alkohol. Kalau pipa U-nya ini kedua ujung-ujungnya diisi dengan alkohol, maka ketinggiannya sama. Tapi kalau diisi oleh dua jenis zat yang berbeda massa jenisnya, maka akan jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan diisi oleh minyak jadinya seperti ini ya. Jadi alkoholnya turun gitu ya, karena terdesak oleh massa jenis minyak gitu ya. Nah, baru seimbang nih. Nah, masalahnya ini si minyaknya diisi sebanyak 9 cm. Nah, jadi kita nggak tahu nih ketinggian alkoholnya berapa ini. Ketinggian dari si alkoholnya kita nggak tahu ya, alkoholnya berapa. Oke, yang ditanya adalah perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian tuh yang mana sih? Yang perbedaan ketinggian itu adalah yang ini. Oke ya, kalau misalkan ini digambar, perbedaan ketinggiannya itu adalah yang ini nih, perbedaan ketinggian antara alkohol dengan minyak, itu yang disebut namanya delta H-nya gitu. Nah, sebelum kita mencari delta H-nya, kita harus tahu dulu berapa ketinggian alkohol ya, karena ketinggian minyaknya sudah ada gitu. Jadi rumusnya adalah tekanan alkohol sama dengan tekanan pada minyak. Ingat, rumus tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G dikali H ya. Berarti ini massa jenis alkohol, tinggi alkohol, sama dengan Rho minyak dikalikan G dikali H minyak. Ingat, sama-sama punya G kiri kanan, berarti bisa dihilangkan. Oke, masukkan massa jenis alkoholnya berapa nih? Ini massa jenis alkoholnya adalah 0,9 nih. 0,9. Hal alkoholnya kita nggak tahu ketinggian alkoholnya. Massa jenis minyaknya adalah 0,7 dikalikan H minyaknya 9. Ya kan, dalam senti nggak apa-apa. Nanti bisa dikonversi. Jadi H alkohol sama dengan 0,7 dikalikan 9 dibagi 0,9. Oke, lanjut. Berapa nih? Kalikan bagi. Hasilnya adalah 7 cm. Oke, jadi selisih ketinggiannya ya udah kurangin aja H minyak dikurangin H alkohol. Selisihnya berarti 9 dikurangin 7. Berarti 2 cm. Oke, next ya. Ini nomor 10 masih ngomongin pipa U, tapi ini ada 3 buah cairan nih. Jadi ada 3 massa jenis juga, ada raksa, ada minyak, ada alkohol. Kalau raksa semua diisi, maka seimbang kan, sama tingginya kiri kanan sama. Nah, karena diisi minyak sama alkohol, tertekan nih massa jenis raksanya, jadi naik ya kan di salah satu sisi ya kan. Oke, alkoholnya diisi 5 cm dan minyaknya 13 cm. Udah kita data nih, udah ketinggiannya. Nah, yang masih hilang adalah ketinggian raksanya nih, nggak tahu. H raksanya nggak tahu kalau kita mau cari nilai ketinggian permukaannya, delta H-nya. Oke, seperti biasa kiri kanan harus sama ya tekanannya. Tekanan bagian kiri ya. Tekanan bagian kiri harus sama dengan tekanan bagian tabung yang kanan. Nah, tekanan bagian kiri ini diisi oleh cairan apa aja? Cairan minyak dan cairan alkohol ya kan. Berarti tekanan minyak ditambah dengan tekanan alkohol ya, sama dengan yang di kanan itu ada aksa doang. Oke ya, tekanan minyak itu Rho GH minyak. Jadi Rho minyak ditambah alkohol, berarti Rho alkohol dikali G dikali H alkohol. Tekanan raksa Rho raksa dikalikan G dikali H raksa. Sama-sama punya apa? G. Berarti bisa kita musnah. Oke. Lanjut. Tekanan massa jenis minyaknya adalah 0,7. H minyaknya adalah 13 ditambah Rho alkohol adalah 13. Rho alkohol adalah 0,9 ya nih. Alkoholnya 0,9. H alkoholnya sama dengan 5. Rho raksa adalah 13,6. H raksa, kita cari H raksa dulu ya, kalikan dulu ya kan, dikalikan ini hasilnya adalah 9,1 ditambah 4,5 sama dengan 13,6 H raksa. H raksa sama dengan jumlahin dulu nih, hasil jumlah ini berapa?
Ya, jumlahnya adalah 13,6 per. Oke, gini aja deh. Kita jumlahin dulu ya. Ini 13,6 sama dengan 13,6 haraksa. Haraksa sama dengan yang ini dulu yang di atas ya, 13,6 dibagi dengan 13,6. Jadi haraksa sama dengan 1 cm. Selisihnya berarti sama, oh enggak, ketinggian permukaan raksa ya. Oh yaudah, ketinggian permukaan raksanya adalah 1 cm. Selesai. Oke, nomor 11. Diketahui berat sebuah benda di udara. Nah, pasti ada berat di udara, pasti ada yang ngomongin dalam air nih. Nah, ini ciri-ciri soal seperti ini adalah ciri-ciri hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu kan kalau sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam air, itu akan ada dua buah gaya apa aja. Oke, gaya berat ya kan dari benda tersebut, sama ada gaya yang mau ngangkatnya, disebut namanya gaya apung ya kan. Berarti gaya apung benda tersebut akan sama seperti berat benda gitu ya. Gaya apung itu sama dengan, nah berat bendanya kan ada berat benda di udara, ada berat benda di air. Ingat, berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di air, makanya WU dulu dikurangin WA ya. Maka masukin aja FA sama dengan berat di udaranya berapa, 100, di airnya berapa, 50. Jadi gaya apungnya yang dirasakan oleh benda itu adalah sebesar 50 Newton gitu ya. Gaya apung itu rumusnya apa? Gaya apung jangan lupa itu adalah massa jenis benda dikalikan gravitasi dikalikan volume tercelup. Jadi ini adalah rho dikali G dikali dengan volume tercelupnya sama dengan 50. Massa jenis air kan, air itu ingat 1000, walaupun di sini nggak diketahui, ingat aja massa jenis air itu 1000. Gravitasi kita 10 dikali volume tercelup sama dengan 50, kalikan jadinya 10.000 Vt sama dengan 50. Oke, kesini Vt sama dengan 50 dibagi 10.000, jadi Vt sama dengan berapa nih? 0,005 meter pangkat 3. Nah, volume tercelupnya sebesar 0,005 meter pangkat 3. Kita next dulu ya. Oke, nah karena yang ditanya adalah massa jenis benda, ingat massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume, terus sama dengan massa per volume. Kalau benda ya massa jenis benda, M benda ya kan, volume benda gitu ya. Nah masalahnya ini massa bendanya berapa? Nah ngitung massa benda itu dari berat benda yang di udara, dari si WU gitu ya, jangan yang di air ya. Kalau di air kan dipengaruhi oleh gaya apung ya, jadi massa bendanya dihitungnya masih di udara. Jadi ini adalah berat itu apa? Massa dikali gravitasi ya. Berat di udaranya kan 100, kita cari massa benda, gravitasi kita 10. Jadi massa benda kita adalah 100 dibagi 10, jadi sama dengan 10 kilo. Ketahuan nih. Nah volume bendanya gimana? Nah volume bendanya itu kan bendanya dicelupin semuanya ke dalam air ya, berarti volume bendanya sama dengan volume tercelup yang tadi 0,005. Ya udah masukin aja. Jadi rho benda sama dengan massa bendanya 10 dibagi 0,005. Jadi hasilnya berapa? 2000 kg per meter pangkat 3. Jawabannya C. Oke, nomor 12. Balok yang tingginya 30 cm ya. Baloknya mengapung. Berarti kalau mengapung tuh nggak semuanya tercelup ke dalam air, berarti ada yang muncul sebagian di permukaan gitu ya. Misalkan bagian yang muncul itu kita lambangkan dengan X, tingginya X. Nah bagian yang tercelup kita lambangkan Y, tingginya balok 30 cm dan di fluida yang bermassa jenis 1,2 gram per cm pangkat 3. Yang ditanya adalah ini ya kan, tinggi yang muncul ini berapa sih, X nya itu berapa gitu. Oke, berarti masih ngomongin masalah muncul tenggelam ya, itu berarti ngomongin Archimedes. Archimedes itu adalah gaya apung sama dengan apa tadi? Berat benda ya kan, berat benda. Gaya apung adalah massa jenis fluida ya, ingat, dikali gravitasi dikalikan dengan volume tercelup. Berat benda tadi apa?
Ya langsung aja ya, rho benda dikalikan dengan kali G dikali dengan volume benda. Oke, G-nya bisa kita coret nggak? Bisa, coret aja G-nya kiri kanan sama ya. Oke, sekarang masalahnya adalah di volume bendanya kita nggak tahu nih, cuma tahu tingginya doang. Ingat bahwasanya volume itu merupakan luas ya, luas bidang dikalikan dengan ketinggian gitu. Jadi di sini volume itu ya bisa kita jabarkan menjadi A dikalikan, nah ini tercelup ya, H-nya berarti H yang tercelup, berarti yang H yang tercelup adalah HY ya, kan yang tercelup Y, sama dengan rho benda dikali, nah volume bendanya ketemu lagi ya, luas penampang dikalikan H apa nih kalau bendanya? Ya H balok gitu kan ya, H-nya H balok, bukan H yang muncul ya, tapi adalah ini H-nya yang H ketinggian baloknya. Oke, karena luas penampang kita nggak tahu ya, berarti kita anggap sama aja, jadi bisa hilang ya kan. Rho fluidanya kita masukin, rho fluidanya adalah 1,2, HY kita nggak tahu berapa ketinggiannya, rho bendanya adalah 0, massa jenis ya, massa jenis bendanya 0,75, ketinggian balok berapa? 30 cm, jadi HY sama dengan 0,75 dikalikan 30 dibagi 1,2, kalikan seperti biasa, bagi, hasilnya adalah 18,75 cm. Nah yang tercelup 18,75, nah kan tinggi baloknya adalah 30 cm, ya udah berarti ketinggian yang muncul berarti ketinggian balok ya, H balok dikurang 18,75 dari si yang tercelup, 30 dikurang 18,75, jadi hasilnya adalah 11,25 cm yang muncul gitu. Jawabannya C. Oke, ini ada bejana yang diisi oleh air, terus ada segumpal es yang mengapung tuh ya, misalkan anggaplah ini esnya. Oke, mengapung ya kan, massa jenisnya adalah 0,9, massa jenis S-nya adalah rho S-nya itu 0,9. Kalau air, massa jenis air berapa? Beda ya, airnya itu adalah 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Ini S-nya masih dalam centimeter, dalam gram per centimeter pangkat 3. Kalau dijadiin kilogram ya kalikan aja 1000, jadi 900 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya adalah volume seluruhnya jika volume yang tercelupnya 0,18. Jadi yang tercelup ini volume tercelupnya 0,18 yang di dalam air. Nah yang ditanya adalah volume seluruhnya. Volume seluruhnya itu berarti ngomongnya volume si bendanya atau si S-nya itu berapa gitu ya. Ingat gaya Archimedes itu adalah F apung sama dengan berat benda. Gaya apung itu adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume tercelup. Berat benda adalah massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Di sini kita bisa hapus nilai G-nya, kita masukkan nilai rho fluidanya air ya 1000 dikali volume tercelupnya tadi 0,18, rho S-nya atau rho bendanya adalah 900 dikali volume benda. Jadi volume benda sama dengan 1000 dikalikan 0,18 dibagi 900. Volume benda sama dengan 180 bagi 900, hasilnya adalah 0,2 meter pangkat 3. Ya, jawabannya adalah A. Sebuah ban dalam mobil diisi udara, volumenya 0,1 meter pangkat 3. Massa ban itu adalah 1 kg. Jika massa jenis airnya, rho airnya itu rho fluidanya adalah 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, 1000 ya artinya karena air. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon, maka ban dapat mengapungkan tambahan bebannya maksimum berapa? Nah ini kan ban ya kan, ban itu pasti memiliki, kalau di dalam zat cair ditaruh di dalam air
itu pasti mempunyai namanya gaya berat dari ban itu sendiri. Gaya beratnya dari si ban itu adalah massa kali gravitasi. Masanya ban adalah 1, gravitasinya 10, jadi 10 Newton. Nah, karena tercelup ke dalam air ya kan, tercelup di dalam air ya kan, atau mengapung dalam air, ini pasti ada namanya gaya apung ya kan. Nah, sebesar FA gaya apungnya ya kan. Nah, karena untuk mengangkut bebannya maksimum, berarti gaya apungnya pun harus maksimum. Nah, kalau gaya apungnya maksimum itu kalau semua bannya itu tercelup ya. Jadi gaya apung itu sama dengan gaya apung maksimum itu jika semua bannya tercelup ya. Gaya apung itu kan tadi rumusnya adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikalikan volume tercelupnya. Massa jenis fluidanya adalah 1000, gravitasinya 10, volume tercelupnya tadi ini ya 0,1 ya kan, karena tercelup seluruhnya ya, jadi sama dengan volume bannya, jadi sama dengan 1000 Newton. Nah, berat ban sendiri kan 10 Newton, sedangkan gaya apungnya ini sebesar 1000 Newton. Nah, berapa beban yang bisa ditambah pada ban ini ya kan? Maksimumnya berapa sih berat bebannya yang bisa kita tambah gitu ya. Ya udah, berarti selisih ya kan. Jadi berat beban yang bisa ditambah itu merupakan selisih dari gaya apungnya dikurangkan dengan berat dari si ban tersebut. Gaya apungnya kan 1000, berat bannya adalah 10, berarti mampu menampung berat beban sebesar 990 Newton. Karena yang diminta adalah dalam kilogram, berarti ngomongin massa dong ya. Massa itu merupakan berat dibagikan dengan gravitasi. Berat bebannya tadi berapa? 990 ya, per gravitasinya 10, berarti 99 kg. Jadi ban tersebut mampu ya kan, mampu mendapatkan tambahan bebannya sebesar 99 kg. Sebuah perahu terapung di danau. Oke, ini sebuah perahu terapung di danau yang kerapatannya atau massa jenisnya 1 gram per cc, lalu dibawa ke laut yang kerapatannya pasti jauh lebih besar. Di laut yang kerapatannya 1,1 gram per cc. Nah, dari sini gaya Archimedesnya atau gaya apungnya besaran mana nih? Danau atau laut gitu. Konsepnya gini. Kan perahu ini pasti memiliki gaya apa tadi? Gaya berat ya. Nah, ini juga punya gaya berat gitu. Nah, perahu punya gaya berat dan pasti memiliki namanya apa kalau terapung? Ya, pasti memiliki gaya apungnya juga. Nah, ini ada gaya apungnya juga ke arah atas, ini juga punya gaya apung yang ke arah atas gitu. Nah, gaya apung yang di danau sama yang di laut besaran mana? Gitu. Sama. Kenapa sama? Ya, gini konsepnya kan gaya apung itu sama dengan berat benda ya kan. Nah, ini juga kan yang di laut juga gaya apungnya sama seperti gaya berat ya, berarti gaya Archimedesnya nilainya sama baik yang di danau maupun di laut gitu. Lanjut ke poinnya, ke ABCD-nya. Nah, karena di sini kan sudah jelas bahwasanya gaya Archimedesnya sama, berarti A-nya ini sama ya, gaya Archimedes yang dalam perahu ya, ini gaya Archimedes, gaya A sama dengan B itu sama, berarti tinggal ini gaya Archimedes yang bertambah salah, berkurang salah ya, berarti tinggal A, B, C nih, tinggal A, B atau C nih. Nah, sekarang kita ngomongin apanya nih? Volume. Oke, volumenya. Oke, gaya Archimedes tadi apa? Rho dikalikan dengan gravitasi dikalikan volume tercelup gitu ya. Nah, karena di sini ada dua massa jenis ya kan, yang di danau itu kan massa jenisnya
Yang di danau massa jenisnya adalah 1, ya kan? Yang di laut massa jenisnya 1,1 jika memiliki gravitasinya sama ya tentunya. Nah, untuk menghasilkan gaya apung yang sama ya kan, baik di danau maupun di laut, maka volumenya harus gimana nih? Iya, karena di sini massa jenisnya 1, waktu di danau berarti volumenya harus bertambah. Sedangkan di laut ini udah gede nih massa jenisnya, berarti volumenya harus berkurang. Jadi jawabannya yang mana nih? Nih volumenya tetap, tidak ya kan, nggak tetap. Nah volumenya yang tercelup berkurang, ya berarti benar ya. Ini jawabannya adalah yang B. Ini bertambah enggak ya?